kalau pendaki wanita itu telah hilang selama 3 tahun dan jasadnya tidak pernah ditemukan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Ayudija Utami. Di video kali ini aku bakal ngebahas tentang cerita horor para pendaki yang ada di Indonesia. Dan ini adalah part 1. Ntar kalau video ini rame kita lanjut part 2-nya. Nah, sebelum kalian masuk ke videonya, aku ingin nanya ke kalian nih. Kalian ada nggak di antara kalian yang udah pernah naik gunung dan mengalami hal-hal aneh atau kejanggalan-kejanggalan waktu kalian naik gunung? Kalau ada, kalian boleh cerita di kolom komentar karena aku juga pengen baca, pengen dengar, atau mungkin aku bahas di video aku berikutnya. Dan kalau pribadi sih belum pernah naik gunung guys, karena takut. Nah, gak usah banyak basa-basi, kita langsung masuk ke videonya. Gunung Sumbing yang memiliki ketinggian 3.371 meter ini yang berada di antara 3 kabupaten yaitu Magelang, Wonosobo, dan Temanggung. Di balik indahnya Gunung Sumbing, ternyata gunung ini memiliki larangan ataupun pantangan, yaitu tidak boleh naik Gunung Sumbing dalam keadaan jumlah yang ganjil. Tetapi suatu ketika ada sekelompok mahasiswa pencinta alam ingin melakukan ekspedisi ke Gunung Sumbing. Tetapi mereka tidak menghiraukan larangan ataupun pantangan yang ada di gunung itu. Mereka naik Gunung Sumbing dalam keadaan jumlah yang ganjil, yaitu 11 orang. Nah, akhirnya mereka naik ke gunung itu dalam keadaan jumlah ganjil. Dan masih sampai di seperempatan jalan, personil mereka bertambah 1 orang, sehingga mereka menjadi 12 orang. Salah seorang dari mereka yang memiliki indera keenam sadar akan hal itu, tetapi ia tidak menghiraukannya dan terus berjalan hingga sampai ke puncak sambil berdoa. Nah, sampai di puncak, personil ke-12 itu pun hilang. Lalu mereka berniat untuk beristirahat, mendirikan tenda, menghidupkan api unggun. Dan gak lama kemudian, tiba-tiba datang sosok pocong yang ngawasin mereka. Dan ternyata nggak cuma wanita yang memiliki indera keenam tadi yang sadar akan hal itu, tetapi 3 personil lainnya juga sadar akan kehadiran pocong itu. Akhirnya mereka semua berdoa. Gak lama kemudian pocong itu hilang. Karena banyaknya gangguan waktu mereka mendaki ke sana, mereka berencana untuk langsung turun besok paginya. Nah, keesokan harinya wanita yang memiliki indera keenam tadi melihat ada sebuah pintu yang megah dan besar di tengah hutan, dilengkapi dengan penjaganya, dan juga ada seorang wanita yang memanggil-manggil mereka dari dalam pintu itu. Tetapi panggilan itu nggak cuma didengar sama wanita yang punya indera keenam tadi. 10 personel lainnya juga mendengar panggilan itu. Lalu wanita yang memiliki indera keenam tadi bilang ke mereka, "Aku melihat di sini ada sebuah pintu yang besar dan megah dan ada yang manggil kita di dalamnya. Tetapi jangan hiraukan, kita tetap turun ke bawah sambil berdoa." Akhirnya mereka turun dan sambil berdoa mereka sampai di bawah dengan selamat. Gunung Semeru yang memiliki ketinggian 3.671 meter yang berada di antara 2 kabupaten yaitu Malang dan Lumajang. Gunung ini juga termasuk ke dalam Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dan juga gunung tertinggi di Jawa. Sebagai gunung tertinggi di Jawa, Gunung Semeru juga tidak sedikit memakan korban. Seperti kisah 5 pemuda dan 1 anjingnya ini. Suatu hari, 5 orang pemuda yang merupakan pemuda pencinta alam yang berasal dari Madiun ingin melakukan ekspedisi ke Gunung Semeru. Mereka berangkat dengan jumlah personil 5 orang dan 1 anjingnya yang dibawa untuk menangkap radar binatang buas. Nah, udah dijadwal nih mereka mau berangkat dan sesuai jadwal mereka naik ke Gunung Semeru. Dan di tengah perjalanan mereka berlima jumpa dengan seorang pendaki wanita yang mengaku ingin naik ke puncak sendirian. Lalu mereka mengajaknya gabung untuk naik ke puncak bareng-bareng. Nah, mereka langsung akrab karena si perempuan ini juga baik dan ramah orangnya. Akhirnya mereka berencana naik ke puncak bareng-bareng dan gak terasa
Waktu udah mau malam dan mereka udah sampai di pos dekat dengan puncak. Mereka akhirnya memutuskan untuk beristirahat dan mendirikan tenda di situ dan melanjutkan naik ke puncak besok harinya. Nah, karena udah malam, beberapa dari mereka terlelap dan mereka saling bergantian jaga. Pada saat laki-laki yang memiliki anjing tadi sedang berjaga di luar bersama anjingnya, ia melihat pendaki wanita itu berjalan sendiri ke hutan. Lalu ia pun memanggil-manggil wanita itu, tetapi wanita itu tidak menyautinya. Hingga akhirnya wanita itu pun hilang di hutan. Dan karena laki-laki itu panik, akhirnya lelaki itu kembali ke tenda dan mengabarkan kepada teman-temannya kalau pendaki wanita itu hilang di hutan. Dan mereka semua bangun panik mencari wanita itu, dan hasilnya tidak ada. Lalu mereka berencana untuk melanjutkan pencarian itu besok paginya pada saat matahari sudah mulai ada. Lalu keesokan harinya pada saat matahari mulai muncul, mereka pun membagi jadi 2 kelompok. Dan salah satu kelompok itu menelusuri ke tepi tebing, dan mereka melihat ada ransel yang mirip dengan ransel pendaki wanita itu. Karena penasaran, mereka pun turun dengan hati-hati ke tebing itu, dan benar saja mereka mendapati ransel yang dipakai pendaki wanita tadi, dan juga pendaki wanita itu yang sudah membusuk di bawah tebing itu. Akhirnya mereka membawa jasad wanita itu ke posko dan menghubungi tim SAR. Tak lama berselang, tim SAR datang dan mengautopsi wanita itu. Dan tim SAR bilang ke mereka kalau wanita itu sudah hilang selama 1 bulan dan jasadnya belum ditemukan. Mereka syok dong karena wanita itu tadi malam masih bersama mereka, dan itu seperti nyata bukan hantu. Gunung Merbabu yang memiliki ketinggian 3.140 meter yang berada di 4 wilayah, yaitu lereng barat berada di Magelang, lereng timur berada di Kabupaten Boyolali, sementara lereng utara berada di Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang. Dan terdapat 3 jalur pendakian di Gunung Merbabu, yaitu Kopeng Tekelan, jalur Wekas, dan jalur Kopeng Cantel. Nah, cerita horor ini dialami oleh seorang pria yang mendaki Gunung Merbabu melewati jalur Kopeng Tekelan. Ia sudah hafal dengan jalur itu karena sering naik ke Gunung Merbabu. Pada hari itu ia naik bersama 6 orang temannya. Nah, waktu mereka mendaki sampai di posko 1, mereka beristirahat dan memutuskan untuk berfoto-foto sebentar menghilangkan penat. Pada saat pria itu sedang asik berfoto-foto, timnya udah gak sabar pengen naik puncak dan bilang, "Ayo dong cepat, aku pengen naik ke puncak nih cepat-cepat," gitu. Lalu pria itu bilang, "Ya udah kalau mau duluan aja, ntar aku nyusul," katanya. Akhirnya ke-6 timnya itu pergi naik ke atas dan ia tinggal sendirian di bawah. Nah, akhirnya ia tersadar ia udah lama ditinggal oleh timnya dan ia pun berniat untuk menyusulnya. Nah, di tengah perjalanan ia naik, ia bertemu dengan seorang pendaki wanita. Pendaki wanita itu mengatakan bahwa kalau ia ingin naik ke puncak sendirian. Akhirnya pria itu pun mengajak si perempuan tersebut untuk naik bersama ke puncak. Tetapi di tengah perjalanan, karena cuaca tidak mendukung dan juga karena hari mulai malam, mereka pun memutuskan untuk beristirahat dan mendirikan tenda. Keesokan harinya, wanita itu bangun dan izin kepada pria itu ingin berangkat duluan. Dan karena pria itu sangat ngantuk, ia bilang, "Yaudah duluan aja, ntar aku nyusul," gitu. Gak lama kemudian ia sadar dan bangun. Ia terkejut karena ia bangun tiba-tiba ada di tepi tebing. Ia bergegas membereskan barang-barangnya dan menyusul teman-temannya ke puncak. Di tengah perjalanan ia mau ke puncak, ia melihat ada ransel, dan itulah ransel si wanita tadi. Tetapi cuma ada ransel di situ dan tidak ada bekas pendaki yang ada di sekitarnya. Dan ia pun membawa ransel itu ke puncak. Nah, sampai di puncak temannya bilang gak ada perempuan yang sampai di puncak, dan yang di puncak cuma ada kita, tim kita gitu. Dan laki-laki itu pun masih berpikir positif, mungkin si kakak tadi kelelahan dan turun sendirian ke bawah, dan ranselnya terdibawa oleh pria itu. Nah, selesai mereka mendaki, mereka ingin turun. Dan si pria itu mengatakan kepada timnya, "Gimana kalau kita antar ransel ini ke alamat si kakak ini, karena di ransel itu terdapat alamatnya." Dan timnya pun setuju. Sampai di alamat rumah itu, ia mengetok pintu, tok tok tok.
dan ada seorang ibu yang bukan pintunya. Lalu mereka memberikan ransel itu kepada ibu tadi dan ibu itu pun menangis. Mereka heran kenapa ibu ini nangis gitu. Akhirnya ibu itu membawa mereka ke belakang rumahnya dan menunjukkan sebuah kuburan yang bertuliskan nama si kakak tadi. Akhirnya mereka syok dong, dan si ibu bercerita kalau pendaki wanita itu telah hilang selama 3 tahun dan jasadnya tidak pernah ditemukan. Nah, bagaimana menurut kalian? Kalian percaya nggak ada penunggu di gunung atau enggak? Atau kalian sendiri pernah mengalami hal-hal aneh di gunung? Kalian boleh komen di kolom komentar.